Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bergabung dalam kelas hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita kepada agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini saya Najma Farida dan Rika Rahim akan membacakan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Asbabul Wurud hadis ke-48, 49, dan 50. Kemudian hadis yang pertama akan dijelaskan oleh Rika Rahim. Baik, terima kasih Mbak Najma atas waktunya. Langsung aja kita akan membahas tentang hadis yang ke-48. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ibn Shihab, an Sa'id bin Musayyab, wa an Abi Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikazil khumash. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, binatang gembalan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya atau dendanya, begitu juga menggali sumur dan mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya atau dendanya, dan menggali barang tambang dan mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya atau dendanya, sedangkan harta terpendam bila ditemukan seseorang zakatnya 1/5. Hadis riwayat Bukhari. Nah, langsung aja ke pembahasan sebelum kita memasuki asbabul wurudnya. Yang pertama kita harus mengetahui tahrij dalam hadis tersebut ya. Yang pertama yaitu hadis al-ajma'u jubarun, atau yang biasa disebut hadis tentang mencelakai dengan adanya tambang yang terkubur atau karena hewan. Itu adalah hadis tentang mati karena hewan sia-sia. Ini terdapat pada Sahih Bukhari atau di dalam Fathul Bari di dalam jilid 8 di dalam kitab zakat dan haji di subbab zakat dengan nomor hadis 1499 dalam Fathul Bari ya. Ada di halaman 318, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Kenapa demikian? Karena hadis ini menurut ijma ulama yaitu hadis sahih. Yang pertama, Abu Hurairah sendiri adalah seorang sahabat yang kemudian banyak kami tampakkan kami perlihatkan di beberapa aku blank, nggak usah dikat, nanti tak cut. Ya. Oke. Jadi hadis tentang mati karena hewan sia-sia ini terdapat dalam Fathul Bari, yang dimana hadis ini yaitu sahih menurut ijma ulama. Dan apa yang kami lihat di dalam ensiklopedia hadis atau di dalam kitabnya pun dari segi perawinya juga seorang yang adil. Ada yang mengatakan sahabat, seperti Abu Hurairah adalah sahabat, lalu merupakan tabi'in golongan tua, dan ada mengatakan seorang hafid. Jadi di situ kami tidak menemukan cacat atau ilat dalam perawi, tidak ada jarih yang di dalamnya. Lalu maka kenapa hadis ini yaitu sahih menurut ijma ulama? Langsung saja lanjut. Asbabul wurud dalam kitab Al-Musannafa
Al-Musannaf Abdul Razak mengatakan bahwa ia telah meriwayatkan hadis di atas dari Ibnu Juraj, dari Yakub Ibnu Utbah dan Soleh serta Ismail Ibnu Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan lanjut Mbak, bahwa pelukaan atau kematian karena hewan sia-sia, karena sumur sia-sia, karena tambang sia-sia. Sedangkan dalam harta rikas zakatnya adalah seperlima. Beliau Abdul Razak mengatakan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah biasanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak mereka, sumur mereka, dan tambang mereka. Ketika hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW mengeluarkan keputusannya tersebut. Keputusan yaitu di dalam hadis yang tertera bahwa mati karena hewan itu sia-sia, mati karena sumur itu sia-sia, mati karena tambang itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena itu suatu bentuk ketidaksengajaan. Ketika kita berjalan ya, ketika kita berjalan di sebuah hutan misalnya, ada sebuah sumur tua yang ternyata kita tidak melihat bahwa itu adalah sebuah lubang dan kita terpeleset dan jatuh tanpa suatu gejala apapun, tanpa perbuatan seseorang itu, dan naudzubillah semisal Zip. tadi sampai mana ya Mbak Najma ya? Sampai kalau ada lubang. Oh ya, jadi ketika, maaf ya ini koneksinya sedikit ya error. Jadi ketika semisal nih, kenapa dikatakan sia-sia? Karena permisalan, ketika kita jalan di sebuah hutan ya, permisalan, dan di situ ada sebuah sumur yang ternyata itu curam gitu, sumurnya dalam gitu, tapi terlihat tua karena kita tidak nampak bahwa itu ada sebuah sumur, lalu kita tetap berjalan dan terpeleset, maka hal itu ketika si A, misal si A aja ya inisialnya, karena naudzubillah ya kalau diibaratkan kita yang meninggal gitu kan ya, walaupun memang kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi ketika dia itu tidak sengaja, maka di uh, tidak diharuskan untuk membayar denda bagi sang pemilik sumber tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, lalu kita masuk ke syarah ya, karena tadi itu sedikit penjelasan saja. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa, apa sih maksudnya mati karena sumur sia-sia, mati karena hewan sia-sia tuh seperti apa ya? Kita pasti bertanya-tanya lah. Makanya tadi ada sedikit penjelasan, insya Allah bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan mungkin beliau Ustadz Rahmadi bisa memaparkan lebih. Lanjut, al-ajma'u jubarun, tidak ada jaminan atau diat pada hewan. Dalam riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah disebutkan al-ajma'u aqluha jubarun. Hewan yang terluka oleh binatang buas tidak ada dendanya. Hal ini disebutkan pada pembahasan tentang dia dan denda. Hewan dinamakan ajma' bisu karena ia tidak dapat bicara. Jadi ketika nih misal kita mempunyai hewan ternak yang tiba-tiba lepas dari kandangnya, lalu si hewan ini masuk ke dalam sebuah hutan belantara, dan kemudian tiba-tiba ada singa yang mencakarnya gitu, tidak tidak ada dendanya gitu, karena ya itu hukum alam gitu. Kita tidak ada yang menyengajakan hal tersebut. Lalu ma'dinul jubarun, dan tidak ada jaminan denda bagi orang yang mati tertimbun karena menggali barang tambang, yakni tidak ada yang pertanggungjawabannya.
Bukan berarti hal ini tidak ada zakatnya. Jadi maksud dari hal ini adalah barang siapa mengupah seseorang untuk bekerja di suatu pertambangan, lalu ia mengalami kecelakaan dan mati tertimbun, maka tidak ada tuntutan apapun kepada orang yang mengupahnya. Karena emang terkadang bekerja di tambang, di PLN ya misalnya, yang itu tuh mempertaruhkan nyawa, memang resikonya seperti itu di awal dan mereka pun sudah tahu, makanya kenapa di situ dijelaskan tidak ada tuntutan gitu. Wa fir rikazil khams, dan pada rikas atau dikeluarkan seperlima. Telah disinggung perbedaan pendapat mengenai rikas, dan jumhur ulama berpendapat bahwa ia adalah harta terpendam. Syekh Taqiyuddin bin Daqi Al-Id berkata, ulama berpendapat wajibnya mengeluarkan zakat sebesar seperlima dari rikas, baik secara mutlak atau pada sebagian besar keadaan, maka pendapatnya lebih dekat kepada makna hadis. Lalu Imam Syafi'i membatasi rikas pada emas dan perak, sedangkan mayoritas ulama tidak membatasi hal tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Munzir sebagai pendapat pribadinya. Mungkin ini ya sedikit penjelasan dalam hadis nomor 48. Kemudian langsung aja lanjut ke hadis yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana Muhammad ibnu al-Musanna hadatsana Muhammad ibnu Ja'far Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Uqbah ibnu Suhban an Abdullah ibni Mughfal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi qala Ibnu Ja'far fi hadithihi wa qala innahu la yanka'ul aduwa wa la yaqtulu soida walakinnahu yaksiru sin wa yafqa'ul ain wa qala Ibnu Mahdi innaha la tanka'ul aduwa wa lam yadkaru tafqa'ul ain. Maaf ya kurang jelas ya mungkin dalam membacanya. Langsung aja arti dalam hadis tersebut yaitu, dan telah menceritakan pada kami Muhammad bin al-Musanna, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan dari Qatadah, dari Uqbah bin Syahban, dari Abdullah bin Mughaffal. Dia berkata, Rasulullah SAW melarang melempar buruan dengan batu atau kerikil. Ibnu Ja'far menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya itu tidak dapat mengalahkan musuh dan tidak pula membunuh hewan buruan. Itu hanya dapat mematahkan gigi dan membutakan mata. Dan Ibnu Mahdi menyebutkan hal itu tidak dapat mengalahkan musuh dan tidak menyebutkan membutakan mata. Hadis riwayat Muslim. Langsung kepada tahrij. Hadis innahu la yanqa'ul aduwa, hadis tentang ketapel itu tidak dapat melumpuhkan musuh, itu terdapat pada Sahih Muslim, kitab tentang buruan, di dalam bab bolehnya menggunakan peralatan untuk berburu dan melawan musuh dengan nomor hadis 3613, atau di dalam syarah Sahih Muslim jilid 13 di dalam kitab buruan dengan nomor hadis 1954 di halaman 280, dan termasuk hadis yang sahih. Lalu asbabul wurudnya akan dijelaskan oleh saudari Najmah. Baik, terima kasih Liha. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari hadis ke-49 mengenai asbabul wurudnya. Jadi asbabul wurud dari hadis yang telah disebutkan, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i sudah mengentangkan melalui Buraidah bahwa sempat ada seorang wanita mengatapel wanita lainnya sehingga mengalami keguguran. Lalu peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memutuskan bahwa diet kandungan yang gugur itu adalah 500 ekor kambing. Dan semenjak saat itu Rasulullah melarang menggunakan ketapel. Kemudian selanjutnya syarah hadis. Yang pertama dari kitab syarah hadis. Pada keterangan ini menjelaskan atau disebutkan larangan menggunakan ketapel karena tidak dapat membunuh musuh dan tidak pula membunuh binatang buruan. Akan tetapi bisa mencukil matanya. Jadi kalau kita mengetapel itu tidak akan bisa membunuh ya, malah bisanya seperti yang telah dijelaskan itu
bisa mematahkan gigi ataupun mengenai matanya. Kemudian al-khalfu itu memiliki arti melemparkan kerikil atau batu kecil dan serupanya dengan menempatkannya di antara dua jari atau menjepitnya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Atau juga bisa dengan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian kata membunuh dibaca dengan harokat fathah pada huruf ya dan diakhiri dengan huruf hamzah. Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang masyhur. Lalu kemudian ada kata ini membutakan mata, yaf'ul ain. Lalu dari syarah di atas menunjukkan bahwa hadis ini mengandung larangan melontarkan kerikil, yaitu kerikil yang sebagai senjata, baik dengan tangan ataupun dengan alat pelontar atau ketapel, karena tidak ada kemaslahatannya dan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, termasuk juga semua bentuk yang searti dengan ini. Lalu fikih sunnah dari hadis yang telah disebutkan tadi, dalam kitab fikih sunnah di dalam bab berburu, di sini dijelaskan bahwa berburu yakni menggunakan benda tajam, bukan benda yang tumpul seperti yang dikatakan oleh Syauhani, bahwa adapun larangan memakan buruan yang terkena senapan dan tidak disembelih, serta ia dikategorikan sebagai hewan yang terpukul, sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Maksud senjata itu yaitu senjata yang dibuat dari tanah yang dikeringkan lantas dilemparkan. Bukan senapan seperti yang melesatkan mesiu dan peluru. Bagaimana Islam melarang buruan berburu dengan menggunakan batu atau semacamnya. Kemudian kita sudah di pembahasan hadis ke-49, sekarang kita lanjut ke hadis ke-50. Teks hadisnya yaitu wa hadatsani Muhammad bin Hatim hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibnu Jurayj wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wal lafdu libni Rafi' qala hadatsana Abdur Razzaq akhbarna Ibnu Jurayj qala li Ata'u sami'tu Jabir ibni Abdullah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajma'u bainar rutab wal busri wa bainaz zabib wat tamri nabida. Arti dari hadis yang disebutkan yaitu, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurayj. Dalam jalur lain disebutkan juga telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi', dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, dia berkata, atau pernah berkata, saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencampur antara perasaan rutob, kurma segar dengan busur kurma muda, dan antara perasaan anggur dengan tamr atau kurma masak. Kemudian takhrij dari hadis ini adalah takhrij oleh Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ashribah bab man ra'a alla yakhluqa al-busra wa tamr idza kana muksiron dalam hadis nomor 5601. Juga An-Nasa'i di dalam kitab Al-Ashribah bab Lati al-Busr ar-Rutab nomor 5569. Kemudian asbabul wurud dari hadis ini yaitu Abdur Razak telah mengatengahkan melalui Abu Ishaq bahwa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar, bolehkah aku menggabungkan antara tamar dan zabib? Ibnu Umar menjawab, jangan. Kemudian lelaki itu bertanya kembali, mengapa? Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang hal tersebut. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa tidak boleh? Ibnu Umar menjawab bahwa pernah seorang lelaki mabuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpakan hukuman had terhadapnya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyelidiki minuman jenis apa yang telah diminumnya. Ternyata yang diminumnya adalah minuman perasan kurma dan anggur yang disatukan. Maka sejak saat itu Nabi melarang menggabungkan antara tamar dan zabib, dan beliau bersabda, cukuplah masing-masing dari keduanya secara terpisah.
Nah, syarah dari hadis ini adalah yang pertama dari kitab syarah hadis. Hadis ini berbicara tentang larangan membuat perasan buah yang dicampur antara dua jenis buah dan meminumnya. Kedua jenis buah tersebut adalah kurma kering dan kismis, atau juga kurma kering dengan kurma basah yang telah matang. Dan yang lainnya yaitu kurma kering dengan kurma mentah. Yang lainnya lagi kurma basah dengan kurma mentah, atau kurma basah dengan kurma setengah matang dengan salah satu buah tersebut serta yang lainnya. Kemudian para sahabat dan ulama selain mereka berpendapat bahwa sebab makruhnya minuman tersebut adalah karena cepat memabukkan yang terjadi setelah mencampurkan sebelum berubah rasanya. Lalu orang yang minum lalu orang yang minum ini bukan sesuatu yang memabukkan, maka jadilah campuran itu sesuatu yang membuatnya mabuk. Menurut mazhab jumhur ulama bahwa larangan ini bersifat makruh dan tidak diharamkan selama tidak sampai pada hal yang memabukkan. Jumhur ulama berpegang dengan pendapat ini. Sebagian ulama mazhab Malik berpendapat haram. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Abu Yusuf berpendapat tidak makruh dan tidak apa-apa. Karena apa yang sudah dihalalkan satu jenis, maka halal juga jika dicampurkan. Jumhur ulama membantah pendapat ini dan mengatakan bahwa ini termasuk menentang syariat. Telah terdapat beberapa hadis sahih dan tegas tentang larangan ini. Jika hukumnya bukan haram, maka makruh. Para sahabat Malik berselisih pendapat terkait dengan larangan tersebut, apakah dikhususkan dalam minuman atau bersifat umum. Kemudian pendapat yang paling benar adalah bersifat umum. Adapun mencampurnya pada waktu membuat minuman atau bahkan pada adonan dan selainnya, maka tidak apa-apa. Kemudian dalam fikih sunnah, dalam kitab fikih Nailul Autor ada beberapa pendapat para ulama, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Hafidh mengatakan, maksud dari perkataan Umar yang terdapat dalam matan lain, yaitu bahwa yang dimaksud khomer itu tidak hanya yang terbuat dari anggur. Yang kedua itu dari Al-Khitabi, beliau menjelaskan maksud dari perkataan Umar yang terdapat dalam matanya, bahwa Umar menyebutkan jenis-jenis yang memabukkan karena pada waktu itu terkenal di zamannya. Selain itu yang termasuk dari macam-macam khomer yaitu semua yang semakna dan dibuat dari beberapa rendaman bahan menjadi minuman yang dapat menghilangkan kesadaran. Nah, dari penjelasan yang telah disebutkan, mayoritas para ulama hadis mengatakan bahwa khomer baik sedikit maupun banyak tetap hukumnya haram karena dapat memabukkan. Seluruh ulama fikih Kufah dan sebagian ulama Basrah berpendapat bahwa yang diharamkan dari semua minuman yang memabukkan adalah yang bersifat memabukkan karena adanya kandungan di dalamnya. Jadi kesimpulan menurut ulama fikih di atas, ada segala minuman yang membuat hilang kesadaran diri atau biasa disebut memabukkan, maka hukumnya haram. Begitupun apa yang terkandung dalam hadis di atas tentang larangan mencampurkan antara kurma dan anggur berkesinambungan bahwa hal ini dapat menyebabkan kemabukan dari si peminum. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada tambahan lagi dari Mbak Rika? Baiklah, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.